Dahulu kala Omosat, ada sebuah kerajaan yang damai bernama Evermere. Kerajaan itu terkenal dengan udaranya yang sejuk, dengan sungai-sungai berkilauan aki dan bunga-bunga indah. Penduduk Evermere baik hati dan mereka mencintai keluarga kerajaan mereka. Di belakang istana kerajaan terdapat sebuah taman besar yang disebut Taman Mawar Kerajaan. Taman itu penuh dengan bunga mawar dengan berbagai warna. Namun, bahwa di salah satu sudut taman yang tersembunyi tumbuh tanaman mawar aneh yang tidak boleh disentuh oleh siapapun. Para pelayan percaya bahwa tanaman itu mengandung sihir. Kerajaan itu diperintah oleh Raja Rowan dan Ratu Meera. Dan mereka memiliki seorang putri bernama Putri Ara. Putri Ara lembut dan baik hati. Dia lebih suka membantu orang miskin daripada memakai perhiasan. Dia sering mengunjungi desa dan berbicara dengan sopan kepada semua orang. Suatu pagi, Putri Ara melihat sesuatu yang menakutkan. Bunga mawar mulai layu. Kelopaknya berguguran. Baunya memudar. Dan beberapa bunga berubah menjadi coklat. Tukang kebun kerajaan mencoba segalanya tetapi tidak ada yang membantu. Malam itu, Putri tidak bisa tidur. Dia menatap taman yang tenang di bawah sinar bulan dan merasa sedih. Dia memutuskan untuk pergi dan memeriksa sudut tersembunyi itu sendiri. Dia berjalan melewati taman dengan lentera kecil di tangannya. Ketika sampai di tanaman mawar misterius itu, angin dingin berhembus. Mawar-mawar itu mulai bersinar lembut dan udara berubah hangat bagaikan sihir. Tiba-tiba sesosok tubuh yang bersinar muncul. Itu adalah peri cantik yang mengenakan gaun yang terbuat dari kelopak mawar. Matanya berbinar bagaikan embun pagi. Putri Ara berbisik. Siapakah kau? Peri itu tersenyum. Akulah Rosalina, peri mawar. Aku terbangun karena taman kehilangan hatinya. Sesuatu yang gelap telah masuk ke istana. Kehilangan hatinya? Kegelapan apa? Jawab peri itu. Kecemburuanan. Seseorang yang dekat dengan keluarga kerajaan menyebarkan racun di sana. Itulah sebabnya mawar mati. Putri Ara merasa khawatir tetapi dia berbicara dengan berani. Aku ingin menyelamatkan kerajaanku dan taman ini. Peri itu mengangguk. Kalau begitu kau harus melewati 3 ujian sihir. Jika kau berhasil di taman akan pulih dan kebenaran akan terungkap. Sang peri berkata, besok kau harus masuk ke desa tanpa pengawal. Tapi ada aturannya. Kau harus membantu tanpa memberitahu siapapun bahwa kau adalah sang putri. Meskipun mereka bersikap kasar padamu. Keesokan paginya, Putri Ara mengenakan gaun sederhana dan menutupi kepalanya dengan selendang polos. Ia berjalan memasuki desa dengan tenang. Di dekat pasar, seorang gadis kecil menabraknya dan menjatuhkan keranjang rotinya. Gadis itu berteriak marah. Hei, hati-hati jalanmu. Putri Ara bisa saja pergi begitu saja, tetapi ia malah tersenyum lembut. Ia mengut roti itu satu persatu dan meletakkannya kembali ke dalam keranjang. Kemudian ia melihat seorang lelaki tua menjatuhkan tongkat jalannya. Orang-orang mengabaikannya, tetapi ia malah bergegas menolong. Ia juga memberinya air. Penduduk desa tidak tahu bahwa ia adalah sang putri, tetapi mereka merasakan kebaikan hatinya seperti sinar matahari yang hangat. Malam itu, ketika Ara kembali ke taman, sang peri muncul lagi. Satu kuntum mawar terbuka penuh, bersinar merah terang. Lulus ujian pertama, kata Rosalina. Kebaikanmu nyata. Sang peri kemudian berkata, malam ini kau harus tinggal di dalam taman mawar sendirian. Namun awas, kegelapan akan mencoba menakut-nakutimu. Kau tidak boleh lari. Putri Arak setuju meski jantungnya berdebar kencang. Tengah malam, taman berubah. Kabut menutupi tanah seperti asap. Semak-semak bergoyang dan bisikan-bisikan aneh memenuhi udara. Kau lemah. Marilah. Kau akan gagal. Lalu dari balik bayang-bayang, seekor serigala hitam besar muncul. Matanya bersinar seperti api dan ia menggeram keras. Putri Ara gemetar tetapi ia tidak lari. Ia berdiri tegak dan berkata dengan tegas, kau tidak bisa mengendalikanku. Aku tidak akan takut padamu. Ia mengangkat lenteranya dan membisikkan doa. Tiba-tiba serigala itu berubah menjadi asap dan menghilang. Kabut pun memudar. Saat pagi tiba peri muncul dengan senyum bangga.
Mawar lainnya mekar. Kau lulus ujian kedua, katanya. Kau pemberani. Suara sang peri menjadi serius. Sekarang tibalah ujian terakhir. Taman akan menunjukkan kebenaran kepadamu, tetapi mungkin akan menyakiti hatimu. Kau harus tetap menerimanya. Sang peri menyentuh tanaman mawar ajaib. Kamar terbesar terbuka seperti pintu dan di dalamnya muncul penglihatan yang bersinar seperti cermin. Putri melihat ke dalamnya dan tersentak. Ia melihat Lady Sarafina, adik perempuan raja. Sarafina bersikap manis di depan umum, tetapi di dalam hati ia cemburu. Dalam penglihatan itu, Sarafina berbisik kepada seorang pelayan. Rakyat terlalu mencintai Elara. Aku akan menyebarkan kebohongan sampai istana hancur. Mata Putri A berkaca-kaca. Aku percaya padanya. Sang peri berkata, ini racunnya. Jika kau ingin mawar-mawar itu hidup beda, kau harus menghadapi kebenaran dan melindungi kerajaan. Putri Ara menyeka air matanya dan mengangguk. Aku akan melakukan apa yang benar. Keesokan harinya, Putri Ar menceritakan semuanya kepada Raja dan Ratu. Awalnya, Raja tidak mau mempercayainya. Tetapi Ara memohon agar ia diam-diam mengawasi Sarafina. Tak lama kemudian, Raja menemukan bukti dengan mata kepalanya sendiri. Sarafina ketahuan menyebarkan kebohongan dan merencanakan kekejaman. Raja pun mengadakan rapat kerajaan. Sarafina berusaha menyangkalnya, tetapi ketika melihat dirinya tertangkap, ia berlutut sambil menangis dan mengakuinya. Raja menghukumnya, tetapi dengan kebijaksanaan. Ia mengirimnya pergi ke desa yang jauh, di mana ia harus hidup sederhana dan menghabiskan hidupnya membantu orang miskin agar hatinya dapat berubah. Putri masih merasa sedih hasa, tetapi ia berdoa agar bibinya menjadi lebih baik. Pada minggu yang sama, taman mawar mulai berbunga lagi. Bunga mawar menjadi cerah dan segar. Aromanya yang harum kembali dan taman tampak hidup seperti sebelumnya. Pada malam hari, peri mawar muncul untuk terakhir kalinya. Kau menyelamatkan taman, katanya lembut. Bukan hanya dengan sihir, tapi dengan kebaikan, keberanian dan kebenaran. Putri tersenyum. Terima kasih telah membimbingku. Peri itu menghilang ke dalam kelopak mawar yang berkilauan. Dan Never tetap damai dengan mawar yang mekar lebih terang dari sebelumnya.